Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Kamis 26 September 2024. Gelisah. Kutipan dari Injil Lukas bab 9 ayat 7. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sobat Katolikana, akhir-akhir ini berseliweran berita bahwa di Indonesia diprediksi akan terjadi gempa bumi cukup besar atau megatrust. Topik pembicaraan menjadi semakin menggila dengan mobilisasi berita dari medsos yang menakutkan dan membuat orang banyak panik. Sehingga instansi pemerintah terkait harus menenangkan masyarakat bahwa berita tersebut adalah hal-hal potensi gempa yang bisa terjadi pada suatu daerah tertentu. Barangkali konteks yang tepat untuk hal di atas bisa disebut gejala gelisah atau hal yang membuat cemas. Rasa gelisah atau cemas atau risau adalah hal wajar di mana perasaan yang bisa dialami semua orang. Perasaan yang tidak kenal umur, status sosial, atau jenis kelamin. Gelisah bisa diartikan rasa tidak tentram, suasana hati yang selalu merasa khawatir. Tidur tidak tenang, tidak sabar dalam hal menanti. Karena itu, semua menyangkut pikiran hati. Semua orang kemungkinan besar pernah mengalami kecemasan atau ansietas. Dalam bacaan Injil hari ini, Herodes Antipas, raja wilayah Galilea, pernah merasakan kecemasan dan kegelisahan. Keputusannya mengabulkan permintaan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis sungguh menjadi peristiwa yang ia sesali. Munculnya Yesus dan pemberitaan-pemberitaan tentang Yesus yang simpang siur dengan dugaan-dugaan menjadikan hati Herodes malah gelisah. Bagi Herodes Antipas, kehadiran Yesus sama saja menghadirkan kecemasan bagi dirinya, karena dia diposisikan sebagai musuh yang mengancam kedudukannya dan kenikmatannya berkuasa. Sehingga apapun makanan atau minuman yang dikonsumsinya, bisa jadi Herodes tidak menikmati dengan gelora cemas yang makin menjadi. Sobat Katolikana, dari bacaan Injil, kita bisa merenungkan dan membuat pertanyaan refleksi kita. Mengapa kita merasa gelisah dan terancam jika tidak karena kesalahan orang lain? Apakah karena kita sendiri yang bermasalah, atau kita hidup dalam kegelapan? Misalnya, karena kita iri hati terhadap seseorang, atau karena kehadiran dan tingkah lakunya menerangi sesuatu yang tidak benar
yang ada dalam diri kita. Yesus menegaskan kepada para murid-Nya dan juga bagi kita dengan berkata, "Janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jangan cemas hatimu." Rasul Petrus memberi nasihat pula, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Maka, marilah kita bersama menyadari kehadiran Yesus adalah menjadi jalan keluar dari segala penyesalan yang dialami manusia. Dengan melalui kebiasaan rutin membaca kitab suci, berdoa, berdevosi, atau segala olah rohani yang kita hidupi adalah hal yang menjadikan kita semakin sehati dan seperasaan dengan Yesus. Kita juga lebih mudah menyerahkan segala kecemasan atau kegundahan kepadanya, karena kita semakin membangun relasi yang harmonis dengannya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur atas berkat dan rahmat-Mu. Ajarilah aku untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, sehingga dapat merasakan selalu kasih Allah dalam setiap hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.